Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'dah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustadz bisa bertemu kembali dengan kalian semuanya, meskipun bukan bertemu secara fisik, namun bertemu melalui pembelajaran virtual, namun tetap hati Ustadz senantiasa merindukan kalian agar bisa hadir bertemu di husnul khotimah secara fisik, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar insya Allah. Berikutnya pada pertemuan kali ini, tema kita pada bab 4, judulnya Kehidupan dan Perubahan Sosial di Indonesia pada masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Pra itu artinya sebelum, dan aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa di mana manusia pada saat itu belum mengenal tulisan. Nah, bagaimana kehidupan mereka pada masa praaksara dan bagaimana perubahan kehidupan sosial mereka pada masa praaksara, maka insya Allah akan kita bahas khusus untuk di bab 4 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengenal, memahami seperti apa kehidupan dan perubahan sosial masyarakat di Indonesia pada masa praaksara tersebut. Berikutnya, pola kehidupan manusia praaksara. Untuk membahas sub ini, maka ada beberapa pertanyaan yang untuk kita pahami dan kita jelaskan bagaimana kehidupan sosial ekonomi manusia pada masa praaksara. Bagaimana cara mereka bertempat tinggal, peralatan apa yang digunakan dalam aktivitas kehidupan mereka. Nah, dari pertanyaan tersebut, maka pada pola kehidupan manusia praaksara ini, itu dikelompokkan menjadi 2. Pertama, masa berburu dan meramu, dan kedua, masa bermukim dan bercocok tanam. Nah, pada masa kehidupan manusia tahap yang pertama, masa berburu dan meramu, maka kehidupan mereka masih sangat sederhana. Kehidupan sosial ekonomi dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan kehidupan mereka, maka lambat laun akan mengalami perkembangan. Nah, bagaimana atau seperti apa ciri-ciri kehidupan mereka pada masa berburu dan meramu? Yang pertama, aktivitas mencari dan mengumpulkan makanan. Pada masa itu, manusia hidupnya untuk memenuhi kehidupan hidupnya, mereka dengan melakukan mencari makanan dan berburu binatang, sehingga mereka kecenderungannya adalah berpindah-pindah dari satu tempat yang masih banyak sumber makanan, kemudian setelah habis pindah ke tempat yang masih banyak sumber makanan. Yang kedua, cirinya mereka hidupnya berkelompok, bergerombol. Yang ketiga, tempat tinggal mereka sementara, seperti di gua-gua, di tepi danau,
dan juga seperti di tepi pantai. Dan pada masa itu pula alat yang mereka gunakan pun masih sangat sederhana, seperti kapak genggam, kemudian alat-alat serpih, alat-alat dari tulang, dan alat-alat yang terbuat dari kayu. Kemudian masa bermukim dan bercocok tanam. Pada masa ini, yang pertama, kehidupan bermukim dan berladang. Pada masa bermukim ini, manusia mulai memiliki tempat tinggal menetap, dan jenis tempat tinggal mereka pun masih sangat sederhana. Mereka bermukim dan kemudian mereka mulai melakukan cocok tanam dengan berbagai macam jenis tanaman yang bisa menghasilkan bahan makanan. Mereka melakukan kegiatan berladang. Untuk mengembangkan kegiatan berladang, manusia saat itu membuka ladang-ladang baru yang pada awalnya mereka menebang atau membakar pohon-pohon dan semak belukar di hutan sekitarnya, sehingga terciptalah ladang-ladang baru yang siap untuk ditanami. Kemudian juga kehidupan bercocok tanam di pesawahan. Selain mereka berladang, mereka pun mulai membuka lahan persawahan dan berbagai macam jenis yang mereka tanam pada masa itu, seperti jenis ubi, keladi, sukun, dan pisang, juga berbagai jenis buah-buahan seperti durian, rambutan, duku, salak, dan kelapa. Sistem pertanian pada saat itu mereka membuatnya dengan pematang untuk menahan air, sedangkan di daerah pegunungan mereka buat dengan sistem berundak yang dilengkapi dengan saluran air. Dan alat yang mereka gunakan pada masa bercocok tanam, berladang, dan juga membuka persawahan itu pun masih sederhana, yaitu berupa jenis kapak, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Selanjutnya, perkembangan kebudayaan masa praaksara. Pada perkembangan kebudayaan masa praaksara ini, yang pertama ada kebudayaan Paleolitikum. Yang pertama, untuk itu pertemuan kita pada hari ini alhamdulillah sudah selesai, dan Ustadz sampaikan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, berikan kemudahan dan terhindar dari virus wabah corona ini, sehingga cepat kita akan bisa belajar secara tatap muka di pesan husnul khotimah. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.